Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan membahas tentang konfigurasi untuk soal UKK ya. Ini ada soalnya di layar. Yang harus dikonfigurasi, kita membuat dua konfigurasi. Nah, ada yang LAN dan wireless. Pada terlihatnya seperti ini ya, yang di topologi untuk mengkonfigurasian. Dari switch ini dia dihubungkan langsung ke PC. Nah, nanti dari switch itu dibagi dua menjadi ke router A dan router B. Nah, ini ISP. Kita langsung aja ke prakteknya. Bisa muncul dua tampilan ini. Saya menggunakan PC-nya itu langsung dikoneksikan kepada hubnya ya. Hub nanti diberikan lagi atau dicolokkan kembali ke router 1 dan router 2. Sebelum memulai, kita harus mengkasih identitas agar tidak tertukar. Router A tadi apa? LAN ya. Ini LAN, router A LAN. Oke, masuk ke sistem, ganti identitasnya. Satu lagi router B, ini one. Oke, udah diganti. Nah, di atasnya akan berubah nama ya. Kita masuk ke untuk menambahkan IP address. Kita masuk ke address. Nah, ini address harus disesuaikan dengan soal yang di atas. Ini satu untuk LAN. Nah, ini klien, berarti ini statis ya. Kalau yang ini baru dia dinamis. 92.201, ininya 10.1. Nah, garis sebelahnya jangan lupa tentunya ethernya ether 2. Lanjut ke yang satu lagi yang di router B. Router B itu kan untuk WLAN ya. Nah, jadi ini masukin aja yang untuk WLAN 101 slashnya jangan lupa. Oh, ketinggalan, ada yang ketinggalan nih. 20.2. Nah, interface-nya ether 1. Nah, ini merah, jangan khawatir ya, ini tuh merah bukan karena apa-apa, tapi di interface-nya ini harus dinyalakan terlebih dahulu. Nah, lalu dia akan menjadi hitam kembali seperti pada konfigurasi di sebelah ya. Nah, kita udah di IP address. Selanjutnya kita masuk ke ini ya, router A router B. Sesuaikan dengan network yang diberikan ISP. Berarti itu di ether 1 ya. Nah, untuk ether 1 dan ether. Nah, ini kita masuknya di klien, di IP klien. Masukin aja. Ethernya ether 1, ininya yes. Nah, begitupun yang sebelahnya ya, di router B-nya. Di DHCP klien. Nah, DHCP klien ditambahkan ternyata 1. Udah nih, udah dapet itu pas udah aktif ya. Nah, lihat lagi soalnya udah dapet. Nah, kita selanjutnya nanti ini untuk gateway kita satukan aja yang sama yang ini biar mempermudah. Sekarang kita lanjut di bagian yang B-nya ya, wirelessnya kita konfigurasi dulu. Nah, mengkonfigurasi B, dia masuk ke server, DHCP server, masuk ke DHCP setup. Ini ethernya 2. Oh, ini belum ada IP, ternyata kita cek dulu, ternyata salah ya. Lagi ya, ini WLAN. Nah, WLAN pilihannya ya, DHCP networknya, defaultnya sama. Ini di DHCP servernya ditambahin untuk yang tadi tambahan yang ada di soal 8.8, dan ini dibuat menjadi 8 jam. 8 jam. Oke, sudah. Ini merah ya, merah tuh karena belum ada yang masuk sama sekali.
Nah, sudah di HCP-nya, kita masuk ke konfigurasi wireless-nya ya. Ke wireless-nya di sini modenya tuh dia di AP bridge. Nah, setelah itu SSID-nya kita harus ubah dulu. Nomor 1 kasih nama dan ditambahin underscore UKK. Dia play. Nah, untuk menambahkan password ketika mengakses itu masih ada yang sama ya, di menu yang sama wireless. Nah, ada di security profile. Nah, ini dinyalakan aja nih, dibuat. Nah, ini nggak apa default. Nah, ini untuk nonnya tuh di dinamik. Nah, kita cek ke segi 2 ini. Nah, untuk passwordnya silakan tentukan nama kalian. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Saya menggunakan 1 sampai 8. Oke, udah selesai. Kita selanjutnya mengkonfigurasi untuk memberikan akses internet ya. Kita harus mengasih akses internet, nantinya akan dikonfigurasi lagi biar kliennya dapat. Kita masuk ke firewall di netnya ya. Ininya langsung action kan ya, keterbukanya ya masquerade. Di generalnya di out interface-nya ter1. Ini juga sama yang router A. Di masquerade, mana masquerade action. Oh, ini firewalls, maaf. Nah, kenat ke action masquerade di masquerade, lalu sebelahnya lagi di general itu out interface ter1. Lalu di play aja. Nah, setelah ini selesai mendapatkan internet, kita lanjut untuk saling mengkoneksikan. Nah, untuk mengkoneksikan kita harus buka IP address yang sebelah kiri, dibuka dulu IP address-nya biar nanti mempermudah dalam mengkonfigurasi. Karena yang sebelah kiri saya itu yang A ya. Nah, ini tuh yang LAN. Yang LAN itu kan dia statis ya, agak berbeda untuk mengkoneksikan karena harus dimasukkan dulu gateway-nya nanti. Selanjutnya kita masuk ke buka ke routing SPF. Nah, masuk lagi routing SPF. SPF-nya dibuka. Kalau SPF dibuka, kita masukkan ke networknya. Ini masukin semua dulu yang ada di atas. Di sini 192.1.2 titik 2 10 titik 1 titik 0. Kita menggunakan networknya ya. Titik 0. Oh, ini bukan SPF, maaf. Pakistan tadi nggak mau ke root. SPF. Nah, ini udah network ya, ditambahin 52.200. Oke. 192.1.1. Kita menggunakan flash. Saya bisa terlihat dulu. Yang ini juga sama, ditambahkan 1 yang 50 nya ya. Ini udah kita buat, menyesuaikan. Lalu kita untuk ngecek apa udah connect apa belum, kita ke root ya, ke root. Nah, ke root
untuk karena yang sebelah A tadi statis ya, nah kita masukin di root list ya untuk menambahkan membuat jalurnya. Kita buka untuk buat jalur, kita harus buka IP client ya, karena dia nanti menyalurkannya dari IP client ini nih. Kita masuk ke sini nih. Nah, ini addressnya itu yang kita pakai adalah address dari yang address yang dari sebelah, karena udah kan yang tadi udah dimasukin yang ini nih, ketika harus masukin address yang sebelah. Ini tuh 20 lanjut di sini yang sebelahnya 50 ini ya tuh harus dilihat yang ini nih, masukin yang ini gateway-nya ya, karena nanti jalurnya lewat situ. 95 slash, oh ini gateway, nggak perlu pakai slash. Oke, AS. Nah, udah sampai sini. Duduk. Kita lanjutkan untuk konfigurasi ini firewall web proxy. Nah, di enable, ini diubah, portnya disesuaikan dengan yang ini ya, 3128. Nah, dan ini pasarnya samain aja sama yang ini, nanti harus ditambahin absen sama dan sebagainya macamnya ya. Di catch on disknya dinyalakan, udah kita apply dulu. Nah, lanjut untuk ngeblokir Linux, kita masuknya di akses dulu. Kita buat akses. Nah, ini kita gunain hostname bintang linux.org, bintang lagi. Oh, ininya di exchange-nya nih ya, di Denly. Nah, habis itu kita lanjut ke firewall-nya ya, di firewall kita masukin di firewall-nya untuk melanjutkan dropan. Kita masuk ke general dulu. Di general ini kita forward, lalu ke advance. Nah, ininya tuh kita kasih kontennya itu linux.org. Actionnya ini kita kasih drop aja, ini linux forward linux extra aktif sudah pada. Di NAT-nya kita tambahkan filter lagi ya. Nah, ini kita masukkannya di DSP-NAT, masukin protokolnya 6, lalu ke destination portnya kita gunain 80,80,328. Nah, actionnya kita kasih backbone tune ya, retract. Jadi retract nanti tuh IP yang tadi tuh portnya tuh masuk ke sini ya. Jadi 3128. Oke. Nah, kita sudah selesai untuk mengkonfigurasi
Nah, setelah dikonfigurasi, kita akan memindahkan portnya ya. Nah, port yang tadi asalnya di sini dipindahkan ke sini untuk mengetes konfigurasi LAN-nya ya. Nah, seperti ini pada umumnya yang terlihat memblokir. Nah, selanjutnya kita ubah dulu kabelannya, pindahin ke port A, router A maksudnya. Nah, lanjut, untuk mendapatkan koneksi internet, dia harus kita statusin dulu. Ini statusin dulu yang komputernya, kan tadi kliennya kasih 2 ya. Statusin 2.1 ini 10.1. Oh enggak, titik 2 kliennya. Nah, ini lanjut sini default gateway-nya kita gunain yang routernya 1.10.1. Untuk DNS-nya kita gunain DNS yang ini bawaan dari bawaan dari IP address yang router. Baru DNS ininya 8.8. Play. Lalu kita pindah ke HP sekalian, nanti kita akan mengetes ya. Kita rekam dulu di HP ini, kemudian nah tadi saya menggunakan di HP ada namanya ini ya, masuk dulu. Tadi saya ngebuat namanya 1 Hayun Kak. Nah, passwordnya 1-8 ya. Dihubungkan. Setelah dihubungkan, kita pas dulu ya. Oke, setelah dihubungkan ada internet. Nah, setelah dihubungkan kita mengecek untuk konfigurasi dari ini ya, dari blokiran. Kita masuk ke Linux, apakah dia masuk, kita tunggu sesaat untuk memastikan sudah terblokir atau belum. Nah, oke, ternyata sudah terblokir ya. Selanjutnya kita tes dulu apakah sudah terkoneksi atau belum. Nah, untuk di IP klien HP atau di Android kita cek dulu 20.1. Kita ping dulu untuk memastikan bahwasanya sudah terkoneksi. Bisa di ping ya, 10 juta. Satu. Nah, ini udah tandanya terkoneksikan. Oke. Untuk mengecek ke sesama klien, kita langsung cek lagi untuk ke routernya ya. Router dari router LAN-nya
ini 10.1. Ini ada terdapat koneksi internet. Oke, udah dipastikan ini sudah terkoneksi satu sama lain ya. Mungkin cukup sekian dari video dari konfigurasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.